Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, hari ini setelah liburan panjang nih, kita bertemu lagi dalam pembelajaran online mathematical solving yang mana kali ini untuk kelas 10 dan materinya adalah eksponen. Materi yang terbilang cukup mudah ya teman-teman untuk pengantar teman-teman semua yang baru masuk nih di dunia SMA gitu, di lingkungan SMA di kelas 10 gitu. Oke, mungkin langsung aja. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu lagi. Aku Kak Fili, aku tutor atau tentor sebaya teman-teman semua di kelas 10 nih yang ikut dalam pembelajaran mathematical solving. Nah, pada malam hari ini, seperti yang aku sebutkan tadi, kita akan belajar tentang materi eksponen atau bilangan berpangkat. Sebelum itu, kita akan menget sebelum itu aku akan memberikan nih tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini itu apa aja sih gitu tujuan dari pembelajaran kita gitu. Nah, tujuannya itu ada dua yang utama teman-teman. Jadi yang pertama itu sekiranya teman-teman dan aku itu bisa nih memahami dan mengidentifikasi definisi serta bentuk eksponen gitu. Setelah kita mempelajari eksponen itu apa, bentuknya seperti apa pada malam hari ini gitu. Dan yang kedua, sekiranya kita punya harapan nih untuk teman-teman bisa mampu mengidentifikasi sendiri nih nanti sifat-sifat eksponen itu seperti apa dan bagaimana nanti penerapannya dalam contoh dan latihan-latihan soal yang akan teman-teman hadapi ke depannya gitu. Nah, langsung aja kita akan masuk nih ke tahapan pertama, yaitu ini pengenalan awal tentang konsep bagaimana sistematika atau mekanisme dari eksponen itu berjalan dalam eh, case real atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang mana bisa harapannya ya bisa membuat teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami konsepnya gitu teman-teman. Jadi di sini em, di dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam penyebaran virus eksponen itu sangat digunakan teman-teman. Maka dari itu malam hari ini aku menggunakan konsep atau penerapan dari eksponen itu melalui study case penyebaran virus ini, teman-teman. Jadi, di sini kita punya nih, teman-teman, gambar dari penyebaran virus gitu. Ada fase 1, 2, dan 3 ya contohnya. Bisa lebih banyak lagi fasenya, tapi aku menggunakan 3 fase aja gitu untuk pengenalan konsep aja. Nah, di sini ada dua individu di fase pertama, yang mana ini disebut pembawa, biasanya seringkali disebut dengan pembawa virus gitu ya. Nah, misal kita kasih dia nama individu A dan individu B. Jadi di fase pertama ada individu A dan individu B, yang mana dua individu ini adalah membawa virus dan bisa menjangkit masing-masing individunya itu menjangkit menulari gitu, menulari dua individu baru itu. Nah, seperti yang ada di fase 2. Jadi satu individu dia bisa menulari dua individu baru sehingga dua individu baru ini terjangkit virus yang sama gitu. Nah, ada dua individu baru nih untuk masing-masing. Ya. Dan di fase ketiga dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, satu individu, masing-masing satu individu, itu menulari atau menyakitkan virusnya ke dua individu baru. Yang mana pada fase ketiga ini ada total 8 orang yang terjangkit gitu. Kita bisa tuliskan di sini untuk mendaftar atau mengelis nih teman-teman. Nah, di fase penularan pertama tadi ada dua ya, dua yang dia terjangkit gitu atau tertular gitu ya. Nah, di fase kedua, satu orang ini menjangkit dua atau menulari dua, sehingga total ada 4. Karena ada dua kan di awal. Nah, kemudian di fase 3 ada 8. Begitu seterusnya di fase keempat ada 16, di fase kelima ada 32, di fase keenam ada 64, dan seterusnya. Begitu. Kemudian bagaimana nih eh, penerapan eksponennya? Kalau gini aja ya kita semua juga udah tahu Kak gitu kan. Nah, di sini nih kita ketemu polanya nih teman-teman. Nah, di sini setelah dua pembawa virus ada 4 yang terjangkit, yang baru terjangkit kan. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi 2 kali 2. Yang 8 kita bisa bentuk jadi 2 kali 2 kali 2.
Yang 16 kita bisa bentuk 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini muncul sebuah pola gitu teman-teman. Nah, pola ini, pola berulang inilah yang kita akan bentuk menjadi bentuk eksponen gitu. Dimana ini angkanya 2 ya. Misal kayak yang 2 ini, 2 kali 2 berarti 2 sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, yang di bawah 2 sebanyak berapa? 3. Bawahnya lagi 2 sebanyak berapa? 4 gitu. Nah, inilah bentuk dari eksponen dan penerapan eksponen itu gitu teman-teman. Maka dari itu kita bisa nih menjawab, semisal ada pertanyaan nih, berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-11 gitu. Misal yang ke-11 dulu ya, teman-teman. Fase ke-11. Kalau kita mau cari secara manual bisa aja sih sebenarnya. Cuman kan lama ya, teman-teman. Kita udah tahu 6 tapi kan 7 8 9 10-nya kita nggak tahu gitu. Kita harus kali dua lagi, kali dua lagi. Nah, kalau ke fase yang 20 malah tambah banyak kan. Nah, kita coba yang fase ke-11 dulu ya gitu. Dari pola yang ini tadi, yang kita udah tulis ini, kan muncul nih bentuk umumnya. Kita bentuk bentuk umumnya. Kita ciptakan bentuk umumnya gitu. Di mana duanya kan sama. Nah, kita misalkan X gitu, 2X gitu. Nah, inilah bentuk umumnya. Ini bentuk eksponennya gitu. Nah, kalau ditanyakan fase yang ke-11, ya mudah aja teman-teman. Kita ganti X-nya aja gitu dengan angka 11. Jadinya 2 pangkat 11 gitu. Berapa hasilnya? Nanti akan hasilnya adalah 2048. Jadi, nanti kalau ditanyakan nih fase ke-20, berapa banyak yang tertular di fase ke-20 ya tinggal 2 pangkat 20. Itu hasilnya berapa gitu. Itulah penerapan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari atau di study case-nya gitu teman-teman. Nah, ini definisinya seperti yang aku sebutkan tadi bahwa definisi eksponen secara mudahnya untuk kita pahami itu adalah perkalian berulang gitu yang dituliskan sebagai pangkat. Kalau kita tahu di sebelumnya, jauh sebelumnya, teman-teman pasti kan mempelajari ya perkalian itu apa? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang, ya kan? Nah, sama halnya dengan di eksponen ini, tapi bedanya eksponen ini adalah perkaliannya yang berulang gitu, teman-teman. Bisa dilihat di sini nih, seperti ini. 2 kali 2 kali 2. Duanya dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Begitu juga dengan yang bawahnya nih. Ada A dikali A kali A sebanyak 4 kali, ya kan? Maka nanti bentuk eksponennya adalah A pangkat 4. Maka dari itu muncullah nih bentuk umumnya seperti yang kita ciptakan tadi. Bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A ini adalah bilangan pokok atau kita sebut di matematika adalah basis. Sedangkan yang N itu bilangan pangkatnya atau eksponen. Kalau kita lihat tadi yang ini berarti basisnya adalah yang 2 gitu. Kemudian begitu definisi eksponennya, kita langsung masuk ke sifat eksponennya gitu teman-teman. Sifat eksponennya ada banyak ya sebenarnya teman-teman. Jadi aku akan secara singkat-singkat aja gitu jelasinnya karena sebenarnya pada slide kita sudah tertera dengan jelas gitu. Nah, yang pertama ini ada 5 sifat dasar. Biasanya disebut juga operasi eksponensial gitu. 5 sifat dasar ini itu sering banget muncul untuk perhitungan awal atau misal penjelasan awal, pemahaman awal gitu pasti muncul gitu karena ini yang paling mudah, paling dasarnya gitu. Nah, aku coba pakai yang warna hijau kali ya biar kita. Nah, yang pertama ada ini. Sifat yang pertama, kalau kita melihat di soal ada basis A di pangkat M, terus kemudian dikalikan dengan basis A yang pangkatnya berbeda, tapi basisnya sama, itu nanti pangkatnya, cara pengerjaan yang mudah, itu pangkatnya tinggal kita tambah, gitu teman-teman. Untuk menghafalnya, rumus ini itu biasanya bisa menggunakan hafalan ini, kata. Nah, apa itu kata? Kata itu singkatan dari kali dengan tambah. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya, jika kita melihat operasi pangkatnya itu seperti ini,
Yang A pangkat M kali A pangkat N kan berarti perkalian. Nah, maka dari itu kita akan menambahkan pangkatnya gitu. Tapi dengan satu syarat utama bahwa basisnya harus sama ya. Sekali lagi disclaimer-nya adalah basisnya harus sama. Misal ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berarti kita menggunakan ini kata kali sama dengan tambah. Berarti kita tahu nih bahwa ini adalah perkalian, basisnya juga udah sama, berarti kita tinggal tambah eh, pangkatnya, bilangan pangkatnya. Jadinya 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 2 pangkat 5 gitu. Kemudian lagi nih ada, biar beda. Oke. Di sifat yang kedua, kalau tadi kita perkalian, di sini di sifat kedua ada pembagian atau biasa bentuknya dibentuk menjadi pecahan gitu ya. Oke. Di sini misal ada A, basis A dipangkatkan M, dibagi dengan basis A yang dipangkatkan dengan N, maka eh, perhitungannya itu bisa dipermudah dengan mengurangkan bilangan pangkatnya. Biasanya untuk hafalannya itu bisa gini, pakai kata-kata baku. Bagi sama dengan kurang. Nah, jadi misal nih, kita pakai angka yang sama ya. 2 pangkat 3 per, ini pakai gini ya, supaya ruangnya cukup. Terus, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Berarti, karena basisnya udah sama, berarti kita tinggal kurangkan aja kan, karena kan bagi sama dengan kurang. Jadi, 2 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1. Atau biasa langsung aja tulis 2 gitu kalau pangkatnya 1. Nah, jadi untuk yang sifat 1 dan 2 itu kita bisa pakai hafalan ini teman-teman. Kata baku. Hafalin ini aja. Pasti teman-teman hafal untuk yang dua. Yang sifat yang paling dasar ini gitu. Kemudian ada sifat yang ketiga. Nah, kita bergunakan yang hitam. Sifat ketiga nih, yang ini nih. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi. Aduh, ribet banget, Kak. Nah, gampang kok, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan bentuk eksponen yang seperti ini, A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, pangkatnya ini bisa langsung teman-teman kalikan aja gitu. Oke, sebentar. Nah, bisa teman-teman langsung aja dikalikan gitu. Karena kan basisnya sama gitu. Jadi tinggal dikalikan aja bilangan pangkatnya. Misal kita pakai angka yang sama ya. Jadi 2 pangkat 3 nih. Misal. Kemudian kita pangkatkan lagi 2 gitu. Nah, hasilnya nanti akan seperti apa? Ya 2 nanti tinggal dikali deh. 3 kali 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 6. Gitu. Ini yang sifat ketiga. Sifat keempat. Nah, sifat keempat ini dia basisnya berbeda. A sama B, tapi pangkatnya sama, M. Nah, kita bisa pecah. Jadi, A-nya punya pangkat sendiri M, kemudian dikalikan dengan B yang pangkatnya sama, yaitu M. Begitu. Jadi, misal kayak 2 kali 5 dipangkatkan misal 3 gitu. Berarti kalau kita pecah sesuai dengan sifat yang keempat ya, itu bisa seperti ini. 2 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 3. Gitu, ini sifat yang keempat ya. Ntar aku permudah gini. Nah, ini yang satu, ini yang dua. Ini 3 dan 4. Kemudian yang 5, sifat dasar, sifat 5 yang sifat terakhir di 5 sifat dasar eksponen sifat eksponen. Oke, sorry belibet nih. Jadi di sifat kelima atau sifat dasar terakhir yang paling dasar kita harus tahu ya, itu nah yang ini. Jadi yang keempat tadi kan perkaliannya basisnya berbeda. Nah, ini pembagian basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama gitu. Pangkatnya sama-sama M nih kalau kita bisa lihat ya kan di sifatnya. Nah, maka kita bisa pecah nih. Jadi seperti yang di sifat keempat, cuma bedanya pembagian gitu aja. Nah, bisa misal yang sifat kelima ya.
Misal kita pakai angka yang sama kayak yang sifat keempat gitu. 2 per 5 kemudian dipangkatkan dengan 3. Ini berarti maknanya atau bisa kita bentuk ulang menjadi 2 pangkat 3 sendiri, 5 pangkat 3 sendiri gitu. Sama kan? Cuma bentuknya ini perkalian, ini pembagian gitu. Nah, itu tadi 5 sifat yang paling dasar yang teman-teman harus tahu gitu. Kemudian ada lagi satu tambahan sifat yang ini cukup penting juga teman-teman. Karena ini tuh beda daripada yang lain gitu. Dan dia sudah mulai ada syaratnya gitu ya. Nah, seperti teman-teman bisa baca di slide bahwa sifat selanjutnya adalah sifat pangkat nol gitu. Sifat pangkat nol itu seperti apa? Nah, seperti yang ini. A pangkat nol sama dengan satu. Dengan syaratnya A-nya tidak boleh nol. Jadi berapapun angkanya, mau positif, mau negatif, mau desimal, mau pecahan, mau bentuk akar apapun, kalau dipangkatkan dengan nol, hasilnya akan satu, teman-teman. Misal kalau 3 pangkat nol, ya satu. Mau teman-teman mau 1000 pangkat nol, ya tetap aja hasilnya satu. Mau minus 11 pangkat nol gitu ya, tetap hasilnya satu gitu teman-teman. Berapapun angkanya dipangkatkan nol, hasilnya satu. Kecuali nol gitu. Oke, kita lanjut ke sifat eksponen di slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada dua sifat utama lagi nih, teman-teman. Ada berapa? Tiga ya, sorry. Ada tiga yang pertama itu di slide ini ada pangkat sifat eksponen pangkat bulat negatif gitu. Gimana maksudnya? Nah, sebelumnya yang ini tuh salah ketik ya, teman-teman. Harusnya nih, kalau kita dipertemukan dengan A pangkat N, bentuknya tuh kita bisa ganti atau bisa kita rubah dengan pecahan. Tapi pangkatnya kita rubah ke opposite-nya, yaitu ke negatif. Jadinya kalau seperti ini A pangkat N, di mana N-nya itu positif, kalau mau kita bentuk menjadi pecahan, itu nanti jadinya A pangkat min N. Nih gitu. Atau misal seperti yang ini, satu pangkat A satu per A pangkat min N sama dengan A pangkat N gitu. Jadi opposite-nya gitu. Misal satu per 3 pangkat 2. Berarti kalau mau kita bentuk menjadi yang bentuk bulat, bukan bentuk pecahan, itu jadinya 3 dipangkat opposite-nya 2. Opposite-nya 2 adalah negatif 2 gitu. Nah, ini dua sifat terakhir yang mana dia masuk ke dalam kategori sifat eksponen pangkat bilangan pecahan gitu. Nah, di sini ini maksudnya bukan seperti ini ya. Ini tuh yang benar segini bentuk apa tulisannya. Misal kita dipertemukan dengan suatu basis yang dibangkitkan dengan pecahan, nah hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, jadinya nanti, nah jadinya seperti ini gitu. Oke, jadi bentuknya kalau kita ketemu nih suatu basis A yang dipangkat dengan pecahan, misal 1 per n gitu ya. Nah, nanti bentuknya kita bisa ubah ke bentuk akar, teman-teman, di sifat ini. Nah, jadinya nanti n-nya itu akan menjadi si pangkat akarnya gitu. Nah, di sini adalah basisnya gitu. Nah, yang terakhir nanti jadinya seperti ini. Kalau dia ada pembilangnya di bilangan pangkat yang bentuknya pecahannya gitu. Misal kayak M per N gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa bentuk dalam bentuk akar yang mana itu nanti hasilnya seperti ini. Hmm, set A pangkat M. Jadi pembilangnya ikut basisnya menjadi pangkat basis dan N-nya menjadi akar pangkat gitu, akar pangkat gitu. Nah, ini dapat dari mana? Bisa kita lihat nih. Tuh, dia tuh dari sini. Kita bentuk dulu kan kan M per N itu sama dengan 1 per N kali M kan teman-teman. Nah 1 per N-nya tadi kan pakai yang bentuknya ini ya. Jadi kan kalau
per N itu bisa sama aja kayak kita bentuk dulu nih yang 1 per N-nya. Jadi gini kan awalnya, kemudian dikalikan dengan M. Gitu. Jadinya yang ini. Begitu. Oke. Lanjut, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ada dua. Kemudian kita kan sudah hip pertemuan kita pada malam hari ini. Cepat aja teman-teman. Jadi di contoh soal pertama, nah kita akan menyederhanakan nih bentuk dari soalan ini. Nih ada soalan ini kita disuruh nih untuk mencari bentuk sederhananya tuh bagaimana gitu. Oke, kita misal pakai warna yang berbeda ya, ungu gitu supaya ada warnanya berbeda gitu. Oke, di sini ada 3A pangkat minus 3, B pangkat 2, C pangkat minus 3 per 27, A pangkat 5, B pangkat min 4, C, kemudian dipangkatkan lagi nih pecahannya ini dengan min 1 gitu. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita ubah dulu ini aja teman-teman. Nih kita ubah dulu ini gitu supaya dia tidak negatif gitu, memudahkan gitu perhitungan kita. Jadi bagaimana untuk menghilangkan si minus 1 ini? Ya dengan cara kita merubah posisi aja gitu, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Di sini berarti kalau kita mau hilangkan 27 A pangkat 5 B pangkat min 4 C-nya itu menjadi pembilang, dan 3A pangkat min 3 B pangkat 2, C pangkat min 3 jadi penyebut. Nah, hilanglah si pangkat min 1 ini. Kemudian baru kita bisa langsung aja mulai perhitungannya gitu. Yang angka bulat dengan angka bulat, yang basisnya sama dengan basis yang sama gitu. Misal kalau kita kasih warna gini ya. Oh, sorry. Jadi yang 27 nanti sama 3 dihitung sendiri. Yang oke, yang A sama yang A, kemudian yang B sama yang B, dan yang terakhir nanti yang sorry, yang C sama yang C gitu. Nah, ini udah aku kasih warna, jadi tinggal kita hitung deh gitu. Di sini berarti 27 dibagi 3 berapa? 27 bagi 3 adalah 9. Nah, yang A pangkat 5 per A min 3 ini eh, bisa pakai 5 sifat dasar eksponen tadi yang kita pelajari. Mau yang mana aja yang sekiranya teman-teman tuh mudah untuk teman-teman masing-masing kerjakan gitu. Kalau dari aku pribadi, itu aku menggunakan eh sifat yang kita pakai yang mana ya enaknya? Kita pakai yang sifat kedua aja deh gitu. Sifat yang kedua yang mana? Yang pembagian. Yang basisnya sama, kalau dibagi berarti pangkatnya tinggal dikurang. Nah, jadi nanti hasilnya akan A, berarti 5 dikurang -3. Jadinya A 5 tambah 3. A pangkat 8. Misal teman-teman menggunakan yang eh, sifat ke 7 tadi ya, 7 atau 8 gitu ya. Yang 7 atau 8 kan dia bentuknya dirubah dari pecahan ke bilangan bulat ke pecahan. Nah, misal kalau mau yang gitu juga bisa, teman-teman. Jadi misal kalau pakai yang itu berarti nanti A5 dikali dulu dengan A pangkat 3. Jadi sorry. Nanti jadinya tapi tetap sama aja karena kan perkalian. Nah, bedanya seperti ini. Bedanya cuma gitu doang. Nah, sama kan gitu. Nah, ini kenapa kok bisa jadi 3, Kak? Nah, kan tadi A minus 3, A pangkat minus 3. Berarti kan ini kan kalau kita pecah nih, jadinya kan A pangkat 5 dikali 1 per A pangkat min 3 kan. Nah, 1 per A pangkat min 3 kan sama dengan A pangkat 3 kan. Gitu, sama aja. Kemudian kita yang B itu
Ini berarti hasilnya yang ini ya. Berarti kita taruh nih di sini nih. A pangkat 8 gitu misalnya. Kemudian yang B nih. B pangkat min 4 per B pangkat 2. Bisa ini yang ke sini, bisa ini yang ke sini, atau bisa pakai yang min 4 langsung dikurangi 2 gitu. Kalau misal langsung ya, jadi B min 4 min 2 gitu ya. Berarti hasilnya adalah B min 6. Di sini ditulisnya B min 6 gitu langsung. Yang C juga begitu. Yang C per C pangkat min 3. Berarti C, kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 dikurang, dikurangi minus 3. Oh, I'm sorry teman-teman. Aku salah menuliskan. Jadi di sini tuh, oke, dia masih bisa nggak? Nah, oke, ini salah ya teman-teman. Disoalkan C min. Oh bener, C min ini min 3. Bener 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 bener. Bener. Kan tadi sudah dibalik ya untuk menghilangkan minus satunya ya. Oh, aku sempat agak bingung. Oke, sorry. Nah, inilah ya. Sebenarnya bilangan berpangkat itu mudah teman-teman, mudah banget. Cuman lagi-lagi kita harus teliti nih. Aku aja hampir hampir salah tuh kan ya kan. Nah, dan kita nih ini nih. Ini C per C min 3 pangkat min 3 ya kan? Benar ya berarti di sini sudah benar. Nah, ini berarti bisa langsung nih C pangkat 1 dikurang minus 3 sama dengan C 1 tambah 3 dengan C pangkat 4. Hasilnya C pangkat 4 ya. Jelek. Oke. Ini dan yang ini. Tuh. Terus yang C pangkat 4-nya tinggal ditaruh deh di sini. Gitu. Ini bisa ditulis juga bentuknya. Misal teman-teman kayak, aduh aku nggak mau ada bentuk negatifnya. Jadi bisa dibentuk ya seperti ini. Bentuk aja kayak gini. Nah, gitu. Sebentar, aku akan. Nah, gitu. Inilah hasilnya. Gitu, teman-teman. Paham ya? Mudah kan? Mudah banget. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal berikutnya ini adalah tentang contoh soal cerita nih teman-teman. Jadi eksponen bukan hanya bentuk soal-soalnya itu seperti yang di contoh soal pertama. Ya tinggal nyederhanain, tinggal pangkatnya dikurang, pangkatnya dikali, pangkatnya ditambah gitu enggak teman-teman. Tapi ada juga yang langsung masuk ke studi case atau masuk ke soal cerita gitu di soal aplikasi gitu. Nah, kita akan belajar nih supaya teman-teman juga paham nih penggunaan eksponen atau konsep eksponen, penerapannya tuh di soal cerita tuh seperti apa gitu. Kita langsung aja ya. Di sini diketahui sebuah koloni bakteri berjumlah 50. Jadi awalannya adalah 50 ya. Dan membelah menjadi dua setiap jam. Ini maksudnya adalah untuk setiap bakteri itu dia akan membelah menjadi dua gitu untuk tiap jamnya gitu ya. Nah, di soal ini kita disuruh apa? Disuruh menentukan jumlah bakterinya tuh setelah 5 jam itu berapa gitu totalnya. Nah, manualnya kita kan bentuk jadi dua perhitungan ya. Ini supaya bisa membandingkan eh langkah yang agak panjang dan langkah yang ringkas gitu. Nah, manualnya seringkali kalau misal ini masih 5 jam, gampang gitu. Untuk manualnya tuh masih bisa ditulis gitu dengan manual gitu. Misal ini nih, dari 50 untuk 1 jam pertama, berarti untuk setiap bakteri kan membelah dua. Berarti kan tinggal dikali aja dua, ya kan? 50 kali 2 jadi 100. Nah, di 1 jam kedua jadi berapa? Ya tinggal dikali dua lagi. Jadi 200. Begitu seterusnya. Kalau di 1 jam ketiga berarti jadi 400. Jadi 600 di 1 jam keempat.
dan di 1 jam ke 5 akan jadi, kok 600 dikali 2 ya, bukan ditambah 2. Sorry, sorry. Nah, hampir aja. Ini jadi 800 kan, jadi kan 4 kali 2. Nah, 8 kali 2 jadi 1.600. Hasilnya berarti 1.600. Kita tahu nih hasilnya 1.600. Tapi kan ini kita nulisnya panjang banget ya, gitu. Nah, ada nih yang ringkasnya menggunakan eksponen. Bagaimana? Nah, kita lihat di soalnya. Kan bentuk umumnya A pangkat N ya tadi, bentuk eksponennya. Yang mana Kak yang harus kita isi sebagai A, sebagai N, yang mana gitu kalau pakai cara atau pakai konsep eksponen gitu. Nah, kita lihat di sini. Dia membelah kan menjadi dua nih setiap jam. Maka kejadiannya atau yang bergerak, variabel yang bergeraknya yang kita jadikan sebagai basis gitu loh. Yang awalan ini ya karena awalannya 50 dan gak bisa diapa-apain, ya udah 50 gitu. Itu beda hal lagi nanti gitu. Nah, yang kita bentuk dalam eksponennya adalah yang dia bergerak yaitu 2 dan 5 gitulah. Dua itu bergerak karena kan setiap jamnya dia menjadi dua, membelah dua gitu. Nah, maka dari itu nanti dia akan menjadi basis 2. Nah, 5 jamnya itu menjadi pangkatnya gitu. Menjadi fasenya kalau tadi kita di konsep yang awal gitu. Kemudian nanti berarti kan kita udah ketahui nih 2 pangkat 5. Nah, kemudian nanti karena jumlah awalannya ada 50, maka kita kalikan dengan 50. Begitu teman-teman. Jadi hasilnya nanti berapa? 2 pangkat 5 dikali dengan 50 itu, biar tidak tulis ulang langsung aja ya. Jadi 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Hasilnya 32 dikali 50 adalah 1.600. Lebih gampang kan? Ini nulisnya cuma berapa kali? Ini harus kayak 1 jam pertama sama 1 jam kedua, 1 jam ketiga gitu. Kalau misalnya ditanya nih 10 jam gitu, kan lebih panjang lagi kan, harus dikali dua kali dua kali dua kali dua gitu kan. Nah, kalau ini kan gampang. Kalau misal kita disuruh cari 10 jam, berarti tinggal gimana? 2 pangkat 10 dikali 50, hasilnya berapa? 10 24 dikali sama 50. Udah, hasilnya berapa? Kalian bisa hitung sendiri, oke? Gitu. Nah, udah, kita contoh soalnya cuma ada dua nih teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan minta nih teman-teman untuk memperdalam lagi nih latihan soalnya dengan cara mengerjakan kuis yang udah aku siapkan untuk teman-teman semuanya. Jadi aku udah siapkan 10 soal untuk teman-teman kerjakan dan nanti ini bisa aku cek ya siapa aja yang udah mengerjakan dan siapa aja yang belum gitu. Nanti aku akan share linknya ke kakak admin Matsolve untuk bisa di-share juga ke teman-teman peserta em, kelas 10 nih buat latihan soal. Jadi ada 10 soal ya. Dan nanti ada leaderboardnya, ada eh, leaderboard, ada peringkatnya kan pasti kalau leaderboard. Jadi bisa tahu nih gitu, peringkat ke 1, peringkat kedua gitu. Nah, dan ada nanti dia itu tidak ada deadline teman-teman. Jadi bisa teman-teman yang ketinggalan bisa nanti nonton ini mungkin di YouTube-nya Mat Solving, and then nanti teman-teman bisa mengerjakan juga ikutan mengerjakan juga kuisnya gitu. Dan ini kuisnya bisa diulang beberapa kali. Teman-teman bisa berkali-kali gitu. Misal kayak, aduh aku kurang puas nih sama hasilnya gitu. Dan disclaimer ya, tapi teman-teman, ini nggak dinilai. Ini cuman untuk latihan soal aja. Latihan soal dari teman-teman gitu. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman seberapa jauh sih teman-teman memahami konsep eksponen yang sudah aku jelaskan tadi gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Aku akan berikan bentuknya. Bentuk kuisnya tuh seperti apa gitu ya. Sebentar, aku akan stop share screen dan aku akan share yang. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa nanti langsung isikan nama teman-teman dan langsung mulaikan kuisnya gitu. Nah, nanti aku akan bisa lihat dari sini nih hasilnya. Kelihatan ya?
Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini contoh, nah, itu adalah bocoran soal-soalnya tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa isi nanti kuisnya. Begitu aja teman-teman. Oke, oke, maaf. Oke, sepertinya tadi nge-lag. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Aku sangat mengharapkan banget dan berharap banget buat teman-teman bisa isi semua kuis yang udah aku buat sebagai latihan teman-teman buat memperkuat nih pemahaman teman-teman tentang eksponen. Nah, nanti akan di-share ya di grup peserta gitu linknya. Oke, gitu aja deh pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita malam hari ini yang sudah aku sampaikan di awal. Dan sekiranya teman-teman, aku mengharapkan banget teman-teman bisa eh, menjadi penunjang nih pembelajaran kita pada malam hari ini, penyokong pemahaman teman-teman sekalian untuk pembelajaran di sekolah teman-teman masing-masing gitu. Oke, itu aja untuk pembelajaran kita malam hari ini. Aku sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang hadir dan teman-teman yang mungkin akan melihat menonton ulang nih rekamannya dan mempelajari ulang, mungkin juga mengisi kuisnya. Aku makasih banget buat teman-teman yang udah mau mengisi kuisnya dan mau mengikuti pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang tetap akan membahas eksponen, tapi tentu akan membahas lebih lanjut ya. Kita akan mungkin akan membahas masuk ke pembahasan tentang fungsi dari eksponen. Oke, itu aja spoilernya untuk pertemuan selanjutnya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.